Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, arba'atun minal khisali, ada 4 perkara, ada 4 perkara ya. Tamamuha, yang menjadi sempurna 4 perkara itu, bi arba'atin, dengan 4 perkara minal umuri. 4 perkara itu bisa menjadi sempurna dengan 4 perkara yang lain gitu ya. Apa yang pertama? Tamamus salati bi sajadatai sahwi. Perkara yang pertama adalah sempurnanya sholat. Sholat itu 1 perkara, dan menjadi sempurna sholat itu bisa jadatai sahwi, dengan sebab 2 sujud sahwi ya. 2 perkara sholat menjadi sempurna dengan sebab 2 sujud sahwi. Biasanya orang kalau sujud sahwi dalam sholat karena ya sebagaimana namanya sahun ya, lupa gitu, karena lupa. Gimana bacaannya? Subhanalladzi la yanamu wa la yamutu wa la yasud. Maha suci bagi Allah, la yanamu, yang tidak pernah tidur, la yamutu, dan tidak pernah mati, wa la yasud, dan tidak pernah lupa. Kapan dikerjakan sujud sahwi? Belum salam. Dikerjakan sujud 2 kali setelah salam. Makanya bahasanya 2 sujud sahwi, karena kerjakannya 2 kali ya. Sujud, duduk, sujud, baru salam gitu ya. Hina wujudi sababi sujudi, tatkala didapatin sebab sujud sahwi itu. Jadi sholat itu seumpama ada sesuatu sebab yang menyebabkan sujud sahwi. Nah, ini kita tahu dulu. Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah wajib. Sunnah wajib. Mana yang wajib? Sunnah ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah, walaupun terjadi sebabnya. Walaupun terjadi sebab sujud sahwi, mengerjakannya hukumnya sunnah. Artinya kalau nggak dikerjakan sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah, karena hukumnya sunnah. Namun menjadi sempurna sholat yang terjadi sebab sujud sahwi dengan dikerjakan sujud sahwinya. Hukumnya sunnah ya, sunnah. Jadi pada saat dikerjakan, saat ditemukan sebab sujud sahwinya, karena qil qauli an mahalihi, seperti memindahkan qauli, yakni rukun qauli dari tempatnya. Ya, ada orang nggak baca Fatihah. Fatihah rukun enggak? Rukun apa? Qauli. Maka kalau ada orang sholat nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Terus karena dia kelupaan baca Fatihah, akhirnya di ujungnya dia sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Ada orang lagi sholat nggak baca Fatihah, tapi ujungnya dia sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ya,
ulul qauli dia memindahkan Fatihahnya. Agak baik. Biar Fatihah biar sholat jadi sah. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Dia mesti kembali di mana rukun qauli itu dia tinggalkan. Umpama yang gak baca Fatihah rakaat kedua, dia udah sampai di rakaat ketiga, maka rakaat ketiganya dia balikkan ke rakaat kedua di mana dia belum baca Fatihahnya. Ini ketentuan fikihnya gitu, ya fikihnya. Terus sujud sahwinya bagaimana? Dikerjakan sujud sahwi sebagai penyempurna salatnya kalau dia sudah memperbaiki kerusakan rukun qaulinya. Terus gimana umpama Fatihah belum baca, dibalik lagi tuh rakaat yang kelupaan baca Fatihahnya, lalu dia teruskan lagi sampai selesai salamnya, baru sebelum salam dia sujud sahwi sebagai penyempurnanya. Jadi jangan salah paham. Tentang ketinggalan rukun qauli kan bisa sujud sahwi, bukan sujud sahwinya. Sujud sahwi itu penyempurna saja pada saat terjadi kelupaan dalam sholat, seumpama memindahkan rukun qauli. Jadi kalau rukun qauli juga dikerjakan, nggak diulang lagi, terus dia sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Ya, jadi kita mesti paham ya, ini bab fikihnya ya, bab fikihnya begitu. Wadhalika, dan yang demikian pula imma ayakunal manqulu ruknan, ada kalanya bahwa ada al-manqul ya yang diucapkan itu sebagai rukun, yang dipindah, yang manqul yang dipindah, yang dinaklun ya, artinya yang kelewatan gitu ya, kelewatan berupa ada kalanya berupa rukun au ba'dan ya, ba'dan sunnah, orang bilang sunnah ab'ad namanya ya, sunnah ab'ad. Apa yang sunnah ab'ad dalam sholat? Tahiyat awal, terus kunut subuh ya, dua ab'ad ya, tahiyat awal kan, kunut subuh. Berarti kalau ada orang sembahyang isya, habis rakaat sujud rakaat kedua, dia langsung bangun ke rakaat ketiga, sujud rakaat kedua nih, terus dia bangun, kan musinya kan tahiyat awal dulu, dia langsung bangun aja kan rupanya Allahu Akbar. Ya kan? Imam makmum takbir subhanallah subhanallah, imam ragu-ragu. Imam ragu-ragu. Yang mau subhanallah cuma satu orang. Gitu. Akhirnya makmum yang lain ikutan subhanallah, subhanallah. Ada yang apa namanya? Ada yang kurang puas, tambahin mam, subhanallah. Akhirnya imam mendengar suara terlalu banyak nih, begitu, suara banyak. Berarti mesti apa? Mesti turun lagi. Walhasil di imam turun lagi, ngapain? Tahiyat awal. Betul lah kayak gitu. Kalau terjadi kayak begitu, apa yang terjadi? Batal sholatnya. Kenapa? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Kalau tahiyat akhir wajib. Dia udah berdiri rakaat ketiga, itu rukunnya dia duduk lagi sunnah, maka wajib atau rukun kembali kepada sunnah batil, nggak boleh, kecuali yang kelupaan
rukun. Dia mesti balik kepada rukun yang tertinggal. Jadi imam biar kedengar suaranya banyak, wah suaranya banyak nih gitu ya. Jangan ikutin. Nah, imam mesti alim di sini. Ya. Jadi imam mesti alim, jadi nggak bingung. Biar kata semasjid ngomong subhanallah gitu. Jangan semasjid lah, masjid sebelah lagi dengar dua masjid ngomong begitu. Jangan terusin aja. Gitu. Gitu. Jadi kita dituntut mesti alim di sini, mesti paham. Sebab sholat itu urusan sholatnya hari-hari. Sehari 5 kali paling sedikit 5 kali. Ya, sedikit 5 kali. Paling sedikit paling banyak 5 kali sehari. Sholat 5 kali terus sehari paling sedikit paling banyak. Paling sedikit. Enggak kan bisa dolar doang ya, yang lain dosa. Jadi paling sedikit. Bukan paling banyak, paling sedikit. Kalau bicara paling banyak ada zaman salafun saleh kita, itu orang sehari semalam sembahyang 1000 rakaat. Dan itu hal biasa. Jadi kalau orang dengar bulan lagi sholat 1000 rakaat itu orang juga jadi luar biasa, nggak begitu. Karena yang diajak ngomong juga begitu juga kerjaan di sana. Gitu. Ya sama. Kalau zaman sekarang ada orang sembahyang sehari 100 rakaat tahajud kita. Karena ngerjain paling sekecamatan belum tuh ada. Tapi orang dulu sehari sholat 1000 rakaat biasa, 300 rakaat itu biasa gitu, ya biasa. Mereka habiskan waktunya untuk ibadah Allah Taala. Begitu. Nah, makanya kalau seumpama terjadi ya pemindahan itu ya al-manqul itu ya yang keliwat itu rukun awatan sunnah abad au hayat. Nah, juga nanti yang bisa jadi yang kelupaan itu hayat. Kalau hayat itu sunnahnya, cara-caranya. Umpama ada orang ruku, sunnah nggak baca doanya? Gimana doa ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dibaca 3 kali. Sunnah kan? Sunnah. Terus dia nggak baca 3 kali. Dia cuma baca sekali. Boleh kan? Sekarang dia nggak baca sekali, cuma rukuk doang, diem doang, diem, gitu, mulutnya diem, nggak baca rukuk doang, sana sholat. Kenapa? Sunnah. Bagaimana tuh? Kalau yang ketinggalan sunnah hayat, gitu ya. Bagaimana kalau ketinggalannya itu sunnah rukun? Bagaimana kalau yang ketinggalannya sholat sunnah abad? Bagaimana kalau ketinggalannya sunnah hayat? Farukun. Maka kalau yang ketinggalannya itu atau yang terlupakannya itu rukun, gitu ya. Yasjudu linaqlihi mutlaqan, maka bersujud karena pemindahannya secara mutlak. Ya. Enggak langsung serta-merta sujud sahwi. Rukunnya balikin dulu. Apa yang belum rukunnya? Kembali ke situ. Ya, kembali ke situ. Kalau yang umpama yang belum ngerjain yang kelewat ruku rakaat kedua, sedangkan dia udah tahiyat akhir rakaat keempat, ingat? Iya. Tadi rakaat kedua perasaan belum ruku. Mesti ngapain dia orang? Balik kepada ruku di rakaat kedua. Habis dia ruku di rakaat kedua kan yang belum rukunya doang. Yang belum rukunya doang. Akhirnya dibangun lagi ruku rakaat kedua. Habis itu ngapain? Langsung salam. Apa yang terusin setelah ruku? Kan yang belum rukunya doang. Nah, pada saat itu karena yang ketinggalan ruku rakaat kedua, maka yang ketiga dan keempatnya belum dihitung. Di balik ruku rakaat kedua, dia tidak lagi, dia sujud lagi. Gitu. Jadi nggak cuma nambelin, tapi nerusin. Bukan nambelin. Kenapa? Karena di dalam sholat ada rukun tartib.
lagi wudu, belum basuh wajah, tahu-tahu dia udah main usap kepala, ya, wajah belum, tapi tangan udah, terus usap kepala, pas usap kepala, tangannya basah, dilihat muka masih panas, begitu. Ternyata mukanya lupa dibasuh. Apa yang harus dikerjain? Basuh mukanya. Basuh mukanya. Habis terbasuh mukanya ngapain ya? Tangan lagi. Ya, ngelanjutin tangan, enggak langsung ngelanjutin kaki. Karena ada rukun tertib di situ, gitu ya. Enggak sembarangan. Nah, nanti kalau sholat kayak gitu juga sama. Dia kembali ke rakaat kedua, lalu rakaat ketiga, lalu rakaat keempat, baru nanti di akhirnya ditutup dengan sujud sahwi qabla salam, baru nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang ketinggalannya rukun, ya, kalau yang ketinggalannya rukun. Wal ba'd. Dan kalau umpama yang ketinggalannya itu sunnah abad, in kana tasyahudan, jikalau adalah tasyahudan tahassuda awalin, ya, ini kelebihan enggak ya. In kana, jikalau ada yang ketinggalan itu tasyahuda awalin, ya. Tasyahud awal kadalika begitu juga sama. Nanti ditambelin pakai sujudnya, ya, disempurnakan dengan sujud. Amal kunutu, adapun kunut, nah kunut juga termasuk sunnah abad, ya, kunut juga termasuk sunnah abad. Adapun kunut fa inna qawlahu bi qasdihi sajada, maka jikalau kunutnya itu, ya, dia meninggalkan kunutnya dengan tujuan kunut, artinya ini dia mesti kunut tapi kelewatan kunutnya, ya, saja, maka sujud saja, ya, sunnah sujud sahwi. Au bi qasdi dzikri fala, tapi kalau dianggap kunut itu cuma semacam dzikir, ya, bukan dianggap sebagai apa namanya, sesuatu yang abad gitu, tapi pikir saja. Kapan mau kunut di kunut, kapan nggak kunut nggak apa-apa, jawabnya itu. Kalau emang kunut bukan dianggap abad oleh dirinya, ya seperti dalam mazhab yang lain, maka keliwatannya fala, tidak sunnah sujud sahwi, ya, tidak sunnah sujud sahwi. Kalau kita orang kan ada kunutnya, kunut gitu. Ya, kalau karena kita memang biasa kunut dan jika kunut sudah abad, maka keliwatannya sunnah sujud sahwi. Ada orang sembahyang subuh nih, kan kalau subuh kan setengah ngantuk katanya, habis rukuk rakaat kedua, tidak sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu samawati wal akhir, mesti kunut karena emang dia ngantuk jadi lupa, walhasil dia sujud. Allahu Akbar, pas sujud seger matanya. Dia bukan baca subhana rabbiyal a'la, astagfirullahaladzim, gitu ya kan? Kenapa? Belum kunut. Akhirnya dia bangun lagi buat kunut, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dikerjain akan terjadi batal salatnya. Kenapa? Karena kunut hukumnya sunnah, adapun sujud hukumnya wajib. Dari yang rukun kembali kepada sunnah batil, nggak bisa, kecuali yang belum rukun wajib kita balik lagi ke situ. Tapi kalau umpamanya ketinggalan yang sunnah sedangkan kita udah ngerjain rukun yang baru, nggak usah balik lagi, nanti disempurnakan dengan sujud sahwi, ya, sahwi. Jangan tentang belain kunut, kita orang ahli kunut nih, terus kalau kunut bangun lagi ya rusak. Mesti ngaji juga ahli kunut gitu ya.
Ini kita mesti paham. Ada kalanya orang banyak tahu dalam urusan ya hafalan Qurannya ya banyak 30 juz bisa dihafal, tapi kadang-kadang urusan yang begini nggak tahu ya. Quran hafal, tapi kadang-kadang urusan yang begini nih, hukum begini nggak tahu. Nah kita pelajarin yang betul tuh ya, jadi nggak salah dalam ibadah gitu ya, biar nggak salah dalam ibadah. Ya, punya teman hafal Quran gitu ya, itu pengen daftar jadi imam di Masjidil Haram. Jadi hari-harinya ngapalannya, ngapal Quran gitu. Bacanya bagus, hati dibolak-balik Quran dibaca maju mundur bisa gitu bahasanya. Dites, yang ngetes pertanyaannya enteng. Seumpama jadi imam Isya, terus kelewatan tahiyat awal, sedangkan kursi udah sujud. Bagaimana kalau umpama imam itu balik lagi untuk tasawuf awal begitu? Dijawab emang semestinya begitu, begitu jawabnya. Nggak lulus karena itu, padahal bacaannya bagus gitu. Tapi hal yang kecil kayak begitu kelihatan sama dia. Bisa kadang-kadang kita perlunya ngaji itu begitu, jadi nggak kesalahan gitu ya, nggak kesalahan. Jadi kalau because dia dikri falak, kalau tujuan pada dikir saja falak maka nggak ketemu. Wal hayatu, dan adapun hayat, sunah hayat bagaimana tuh? Kalau sunnah hayat ketinggalan, nggak baca doa sujud, nggak baca doa i'tidal, nggak baca doa ruku, begitu ya. La yasjudu linaqliha, maka tidak disunahkan bersujud karena kelewatannya. Tidak. Kalau ruku yang wajib apanya? Kalau ruku kan rukun tuh. Yang wajib apanya? Tumakninahnya ya, bukan doanya sunnah, tapi tumakninahnya wajib. Seberapa ukuran tumakninah? Sekedar subhanallah 4 detik segitu cukup. Kalau dibaca dikira 1 kali, asalkan bacanya subhanallah sekurang-kurangnya, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kan lebih dari sekedar subhanallah. Maknanya subhanallah 4 detik. Tapi kalau dibaca subhanallah gitu, subhanallah itu enggak sampai 4 detik, biar dibaca juga jadi ya. Jadi maknanya yang dibaca itu sekedar subhanallah 4 detik paling. Jadi kalau ada orang ruku ya kurang dari kadar tumakninahnya, sedangkan tumakninah hukumnya wajib, bagaimana kira-kira? Sama soalnya. Ya, yakinin saja gitu. Oh nggak enaknya, dia kan biar cepat juga orang besar, ya dia orang besar. Begitu. Kalau kita kan main hukum gitu. Bahasanya hukum buat siapa aja sama, ya gitu ya. Hukum buat siapa aja sama, gitu. Jadi kalau hayat la yasjudu linaqliha, ya tidak sunnah sujud sahwi karena ketinggalannya, illa surata, kecuali bacaan surat. Jadi bacaan surat itu kalau ketinggalan, umpama baca Fatihah doang nih, kita nggak baca yang surahnya setelah Fatihah. Itu ada yang masih kesunatan sujud sahwi, ada yang masih kesunatan, enggak sujud sahwi juga enggak apa-apa, tapi masih ada kesunatannya. Selain bacaan surat tidak sunnah, ya tidak sunnah sujud sahwi. Kala yang demikian itu afada syekhuna, telah memberikan faedah oleh guru kami, yakni Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad An-Nahrawi.
baru satu nih panjang, ada tiga lagi. Setelah ya, wa tamamu shaumi ay saumu ramadhan ay saumi ramadhani bi sadaqatil fitri. Setelah wa tamamu shaumi wallahu a'lam.